Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu serta jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ba'da subuh ini kita manfaatkan waktu pagi yang penuh berkah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Kali ini kita akan melihat satu kisah. Kami ambil dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kisah ini tentang seorang ahli ibadah di masa Bani Israel. Ini tentang kisah ahli ibadah di masa Bani Israel yang bernama Barsisah. Kisah ini sebenarnya mirip dengan kisah Juraij. Kisah Juraij pernah dengar ya? Juraij, di mana Juraij itu difitnah telah menghamili seorang wanita, di mana wanita yang hamil tersebut yang menuduh kalau yang menghamilinya adalah Juraij. Kalau kisah ini kisah yang bertolak belakang. Kalau Juraij ahli ibadah, ini juga ahli ibadah. Barsisah ini ahli ibadah. Namun dia ahli ibadah yang bukan terfitnah dengan wanita, malah dia yang terjerumus dalam zina. Padahal dia ini seorang ahli ibadah. Kesibukannya biasa di sauma'ah, yaitu di tempat ibadahnya. Ada di sini disebutkan dalam Bidayah wan Nihayah, juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika membahas firman Allah surat Al-Hasyr ayat 16 dan 17. Di sini Imam Ibnu Katsir itu membawakan dari Abdullah bin Mas'ud tentang ayat kamasalis syaitani isqala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'udz zalimin. Seperti syaitan, dia itu katakan kepada manusia, kafirlah kamu. Ketika manusia itu kafir, setan itu mengatakan, inni bari'um minka, sesungguhnya aku berlepas diri darimu, aku sangat takut kepada Allah Rabbal Alamin, Allah Rabb semesta alam. Fakana akibatahuma, akhirnya akhir keduanya, yaitu setan dan orang yang mengikutinya, keduanya berada dalam neraka, khalidaini fiha, keduanya kekal dalam neraka. Wa dzalika jazaa'udz zalimin, demikian balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Nah, lalu tentang ayat ini Ibnu Mas'ud ceritakan, kanatim imra'atun tar'al ghanam, ada seorang wanita menjadi penggembala ghanam, ya, menjadi penggembala kambing ketika itu. Wa kana laha ikhwatun arba'atun, dia memiliki 4 saudara laki-laki. Wa kana ta'wi bil lail ila sauma'ati rahib, dan suatu saat dia itu bermalam di tempat ibadahnya si rahib tadi, yaitu Barsisah yang kita ceritakan di sini. Juraij juga disebut dengan rahib.
Rahib itu ahli ibadah. Seperti kemarin saya ceritakan tentang kisah yang membunuh 100 nyawa. Nah, itu juga rahib. Jadi beberapa rahib, nih di sini ada ceritanya. Nah, rahib ini sibuk di Sauma'ah, yaitu tempat ibadahnya. Dan ketika itu sebenarnya ada cerita versi yang lain, macam-macam di sini ceritanya. Kita tidak dapat cerita utuh, namun kalau antum cari di Google atau di internet, berbagai macam versi di situ. Saya kurang tertarik untuk mengkaji versi-versi yang lain karena belum jelas sumbernya. Ya, kalau di sini ada di kitab tafsir Ibnu Katsir, ada di Al-Bidayah wa Nihayah. Intinya ketika wanita tadi itu bermalam di tempat rahib, fanazala rahib, kemudian rahib itu mendekatinya. Fafajara biha, lantas akhirnya berzina dengan wanita tadi. Awalnya ini kisahnya dalam versi yang lainnya, dia datang berulang kali di situ. Asalnya cuma memberikan, ya karena itu nginap, tamu, ya memberikan bantuan makan gitu. Awal cuma ngetok pintu, kasih makan, terus pergi. Kedua kalinya datang lagi seperti itu. Ketiga kalinya dapat bisikan lagi. Ya, berikutnya dia dapat bisikan. Setan bisikan, masa kamu cuma kasih makan terus kamu pergi gitu saja? Mbok, sekalian itu bicara dengan dia, siapa tahu dia butuh sesuatu, butuh bantuan. Maka ketika itu rahib tadi, ya dekati lagi dengan cara dia ngajak ngobrol. Lama-lama ngobrol lagi, semakin dekat lagi, semakin dekat lagi. Akhirnya jatuh cintalah si rahib pada wanita tadi dan dia akhirnya kurang ibadahnya di Sauma'ah tadi. Di tempat ibadahnya dia semakin berkurang. Kemudian ya di sini seperti dikatakan fafajara biha, dia berzina dengannya, fahamalat, lantas hamil wanita itu. Fata'u syaitan, maka syaitan mendatanginya, faqala lahu uqtulha summadfinha. Setan itu katakan, sudahlah, daripada nanti terbongkar nih kasusmu, bunuhlah dia. Kemudian kuburlah dia di suatu tempat. Masalahnya gini, godaan ini dikarenakan rahib ini kan orang-orang tahu dia ini kan ahli ibadah, pasti orang jujur. Sudah nanti kamu rekayasa berita kayak bagaimana, ya nanti beritahu orang dia itu gini, sudah, ya akhirnya tertutup berita tadi. Nah akhirnya dia ikuti tadi saran setan. Ya, karena setan katakan fa innaka rajulun musaddaq yusma'u qauluk, karena engkau itu pasti nanti dibenarkan apa saja yang kamu ucapkan, kemudian nanti perkataanmu itu didengar. Faqatala summa dafanaha, lantas dia membunuhnya, lantas menguburkannya. Dia bunuh kemudian kuburkan. Kemudian dikatakan fa atasyaitan ikhwataha fil manam. Nah, setan punya langkah lagi lainnya. Apa langkah setan? Sekarang kan tadi ada 4 saudaranya. Setan datangi saudara-saudaranya tadi, memberikan bisikan dalam mimpi. Jadi mereka tidur, setan berikan bisikan dalam mimpinya. Ketika itu setan katakan, dia katakan dalam mimpi, inna rahib sahibas Sauma'ah fajara bi ukhtikum falamma ahbalaha qatala summa dafanaha fi makanin kada wa kada. Dikatakan rahib tadi yang kalian titip saudara perempuan kalian, yaitu orang yang biasa di tempat ibadahnya tadi, dia telah berzina dengan saudara perempuan kalian. Ketika itu dia hamil, wanita itu hamil, yaitu saudara kalian itu hamil. Saat hamil dia bunuh, kemudian dia kuburkan di tempat ini, ya tempatnya itu di sini. Jadi setan beritahu lagi, dikuburkannya di tempat ini. Falamma asbahu, ketika pagi-pagi 4 saudaranya ternyata tadi mimpinya sama. Maka salah seorang dari mereka itu katakan, wallahi laqad ra'aitul bariha ru'yan ma adri aqusmu alaikum am atruku. Dia katakan, demi Allah
aku semalam itu bermimpi. Saya ini mau ceritakan mimpi ini pada kalian atau sudahlah saya biarkan saja. Kemudian mereka katakan, saudaranya yang lain katakan, enggak, ceritakan mimpimu. Qussaha alaina, ceritakan pada kami. Faqassaha, diceritakan mimpi tadi. Faqala al-akharu, ternyata saudara yang lainnya mengatakan, wa ana wallahi laqad ra'aitu dzalik. Demi Allah, kami juga mimpi kok bisa sama ya dengan kamu. Yang lainnya juga katakan, wa ana wallahi laqad ra'aitu dzalik. Saya juga mimpinya sama dengan kamu. Kalau mereka kemudian kompak mengatakan, wallahi ma hadza illa syai'. Ini pasti ada sesuatu. Ini mimpi namun pasti ini ada sesuatu. Fantalaku fas'adu malikahum ala dzalika rahib. Kemudian mereka kompak pergi pertama kali menuju seorang hakim atau raja di situ. Kemudian melaporkan tentang rahib ini. Rahib ini kami mimpikan kok sama, empat ini mimpikan kok sama. Kami berempat ini mimpinya sama. Kemudian dengan hakim tadi itu datangnya rahib tersebut, fa anzaluhu. Kemudian menemuinya, semantolaku bihi. Kemudian dia dibawa. Lantas dari kisah ini diputuskan rahib tadi ya salah dan dia berarti mengakui di situ. Lantas dia hendak dieksekusi mati. Karena masalah dosanya apa tadi? Zina. Terus apa lagi? Bunuh. Ya, zina terus bunuh, kemudian dia kuburkan lagi sendiri. Nah, lantas syaitan datangi dia lagi. Datangi rahib itu tadi. Setan itu katakan, inni annalladzi auqatuka fi hadza. Aku sebenarnya yang telah membuat engkau terjerumus dalam perbuatan zina tadi. Setan ngaku, saya sudah jerumuskan kamu dalam perbuatan zina tadi. Wala yunajjiyaka minhu ghairi. Ya. Namun ingat, kamu tidak bisa selamat kecuali nanti dengan memenuhi saranku ini. Apa sarannya? Setan itu katakan pada rahib ini, biar dia itu bisa selamat. Fasjud li sajadatan wahidatan wa unajjika mimma auqatuka fi. Satu saja, saya minta kamu sujud untukku. Satu kali sujud saja, maka nanti engkau akan selamat dari kasus tadi. Maka kemudian dia tidak berpikir panjang karena dia ingin selamat. Ya. Lantas ketika itu fasajadalahu. Rahib tadi sujud di hadapan setan. Falamma atabihi malikahum tabarra'a minhu. Ternyata tadi hakim itu tetap datang, ya, tetap putuskan, kamu tetap eksekusi mati. Maka ketika itu setan berlepas diri darinya. Wa ukhidha fakutila. Dia tetap dikenakan hukuman, lantas dieksekusi mati. Maka ayat tadi, ya, kaitannya dengan cerita ini, ya, disebutkan kama salih syaitani isqala lil insani kfur. Ketika setan itu katakan kepadanya, ayo kafir kamu. Nah, berarti sujud kamu. Falamma kafara, ketika sudah kafir, kufur pada Allah, inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Setan itu katakan, aku sendiri takut pada Allah. Yang bilang siapa? Setan tadi. Aku sendiri takut kepada Allah. Aku sendiri takut kepada Rabbul Alamin. Akibatnya keduanya, setan dan yang ikut tadi, keduanya itu neraka, khalidina fiha, lama di dalamnya, wa dzalika jazaa'udz zalimin. Itulah balasan untuk orang-orang yang zalim. Nah, sekarang kita ambil pelajaran dari kisah ini. Ingat, ini kisah tentang kasus seorang ahli ibadah yang terjerumus dalam zina. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ahli ibadah tadi bukanlah orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu, maka dia akan diliputi rasa takut yang besar kepada Allah. Dan manfaat dari ilmu itu jadi benteng baginya, supaya mencegah dia dari perbuatan zina. Kenapa tadi ilmu kok kaitannya dengan rasa takut? Ya jelas Allah juga katakan,
innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang punya rasa takut yang besar kepada Allah adalah al-ulama, orang yang berilmu. Berarti dengan ilmu tadi ini jadi benteng nantinya. Dia punya rasa takut pada Allah, akhirnya menghalangi dia dari berbuat zina. Nah, ilmu lepas, ilmu tidak ada, walaupun rajin ibadah, tetap bisa terjerumus dalam perbuatan zina. Maka ini sekaligus jadi dalil tentang keutamaan ilmu. Berarti faedah yang kedua, inilah yang menunjukkan keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Andai bersisa tadi itu berilmu, maka dia akan selamat tadi. Dengan izin Allah tadi, rasa takutnya ada dengan ilmunya tadi. Kemudian faedah yang kedua, tadi kan wanita ini dititip oleh 4 saudaranya kepada Barsisah. Harusnya Barsisah itu jaga adab ketika bergaul dengan wanita. Ada adab-adab tertentu. Ya sudah, kalau memang dia ingin punya hajat, beri bantuan kepada si wanita, karena ini masalahnya dititip oleh 4 saudaranya, ya sudah, kasih makan saja, nggak usah lama-lama untuk berinteraksi, nanti bolak-balik lagi interaksi lagi. Dia kurangi interaksi dengan perempuan. Kalau interaksi ini dia kurangi, ya nanti tidak akan diantar terus pada maksiat yang lebih parah. Maka jaga adab, ya, yaitu interaksi ketika bergaul dengan perempuan. Hajat saja. Ini kalau ada hajat, ya sudah, dia kasih makan, ya sudah, sebatas itu, tidak lebih. Namun dia tidak sabar tadi, apalagi digoda terus oleh setan. Terus faedah yang ketiga dari hadis ini kita simpulkan, walaupun jadi ahli ibadah, orang-orang itu percaya dengan perkataannya, tetap maksiat itu masih bisa terjadi. Bahkan mungkin dengan sifatnya yang orang-orang tahu itu jujur, dia ingin bermaksiat begitu saja. Dan orang akan husnuzon padanya. Sikap orang itu malah husnuzon. Ah, nggak mungkin. Masa dia buat kayak begitu? Orang pasti akan mengatakan nggak mungkin itu lebih banyak. Lalu menaruh husnuzon padanya. Ya, maka kalau orang itu, ya, mungkin orang nilai dari sisi penampilan, bisa saja dia itu, ya, menyembunyikan kedoknya dan dia bermaksiat terus. Kadang dengan penampilan. Padahal ini jadi senjata bagi setan juga. Setan nyerang dari situ. Ah, ini orang jujur nih. Nanti dia kalau mau bicara pada orang, ya dia bisa ngelabui apapun. Maka setan itu bisiki dia di situ. Kamu punya keunggulan ada. Keunggulanmu apa? Jujur kamu ini. Kalau kamu bicara pasti orang percaya. Nah, senjata ini dia pakai juga untuk bermaksiat. Ya, padahal setan itu masuk lewat situ. Maka ada orang yang mungkin dikenal jujur, setan serang dari situ malah dengan kejujurannya. Maka pernah Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, ini tentang langkah-langkah setan menjerumuskan manusia. Di akhir pembahasan ketiga sudah menyebutkan langkah-langkah setan. Ibnul Qayyim itu katakan, kadang setan itu buka padamu satu pintu kebaikan. Setan yang ngajari loh, satu pintu kebaikan. Namun di balik itu ada bukan satu pintu kebaikan, 70 pintu kebaikan. Bukan hanya satu saja. Setan buka 70 pintu kebaikan. Namun di balik itu ada pintu-pintu kejelekan yang lebih banyak lagi. Kamu terjerumus lewat situ. Maka ada langkah-langkah setan. Kalau mau tahu lengkap apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, setan itu menyesatkan manusia lewat 6 langkah. Ya, berikutnya lagi. Nanti akan tahu di sini. Setan mau bergerak, bertindak itu kayak apa. Ada 6 langkah setan menyesatkan manusia. Yang pertama, setan itu ingin menjerumuskan manusia pada dosa syirik terlebih dahulu, atau yang selevel dengan syirik, yaitu kekafiran. Ini dulu. Kalau setan sudah menjerumuskan orang pada syirik, dia sudah berhasil. Derajatnya jadi naik.
Jadi tinggi dia. Ibarat kita itu jadi seorang panglima. Ya, karena sudah berhasil untuk yang pertama. Nah ini kalau tidak berhasil, maka langkah setan yang kedua, kata Ibnu Qayyim, setan itu arahkan pada perbuatan yang tidak ada tuntunan, amalan yang tidak ada tuntunan, alias bid'ah. Diajak untuk berbuat bid'ah. Ini belum dosa besar nih. Kenapa bid'ah dulu? Karena kalau diajak pada bid'ah, semua nganggap itu baik. Maka dihiasi oleh setan juga. Wah, ini amalan ini kan baik, sudahlah kamu amalkan ini saja. Padahal tidak ada tuntunan. Nah, kalau yang kedua ini tidak berhasil, setan ajak lagi manusia untuk melakukan dosa besar. Berarti langkah yang ketiga, al-kabair, diserang untuk melakukan dosa besar. Yang keempat, kalau dosa besar tidak mampu lagi setan, nggak berhasil, setan ngajak untuk berbuat dosa kecil. Namun ingat, dosa kecil ini malah bisa bertambah derajatnya jadi dosa besar. Ketika kapan? Ada beberapa sebab. Yang pertama itu dosa kecil bisa jadi dosa besar karena dilakukan terus menerus. Yang kedua, karena menganggap remeh. Yang ketiga, dilakukan oleh seorang tokoh yang nanti bisa dicontoh oleh lainnya. Maka taruhlah di sini awalnya setan itu goda dulu supaya Barsiso ini dekati si perempuan. Nah, ini setan lagi mainkan dosa kecil dulu. Masalahnya kalau Barsiso yang berbuat dan ini orang lain itu tahu, orang lain akan niru nanti. Karena dia ini orang berpengaruh sebenarnya. Ahli ibadah orang-orang sudah tahu dia rohib. Maka dengan tiga alasan tadi, dosa kecil bisa naik derajat jadi dosa besar. Yang pertama tadi apa? Nah, dilakukan terus menerus. Yang kedua dianggap remeh. Yang ketiga dilakukan oleh orang yang berpengaruh. Yang lain akhirnya nyontoh. Kemudian yang kelima, nah sekarang dosa kecil setan tidak mampu. Maka langkah kelima dia tempuh, yaitu setan akan mengajak pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktunya sia-sia pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Baru yang keenam, setan akhirnya itu akan mengajak pada, kalau ini tidak berhasil yang kelima lagi, setan akan ajak pada amalan yang kurang afdal. Padahal masih ada amalan yang lebih afdal. Dia ajak pada amalan yang kurang afdal. Sudah kamu sibukkan dengan ini, padahal ada lagi yang lebih afdal dari itu. Contoh misalnya kita bandingkan yang kurang afdal dengan yang afdal. Nuntut ilmu itu lebih afdal daripada melakukan ibadah sunnah. Seperti perkataan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada ibadah sunnah. Kenapa lebih afdal? Karena kalau nuntut ilmu manfaatnya untuk dirinya dan untuk orang lain. Sedangkan kalau ibadah nafilah, ibadah sunnah, manfaatnya untuk dirinya saja. Nah, maka kadang setan itu sibukan seorang itu, sudahlah ibadah saya, kamu ibadah saja, nggak usah ngaji. Ya, nggak usah ngaji. Kamu waktu mau habis untuk thalabul ilmi saja, sudahlah sibukkan diri dengan ibadah. Setan ngajak pada yang kurang afdal, walaupun itu baik juga, ya, dan tinggalkan yang lebih afdal untuk menuntut ilmu. Itu contohnya. Nah, si rahib di sini setan sudah mengincar dia dari yang rendah dulu. Awal ringan dulu, setelah itu ngajak untuk berbuat zina, terus kemudian membunuh, kemudian akhirnya apa? Nomor satu dapat gak di situ? Nomor satu dapat. Akhirnya dia kufur kepada Allah karena sujud kepada selain Allah. Nah, faedah yang berikutnya lagi,
zina itu ditinggalkan bukan hanya perbuatan zinanya, namun perantara-perantaranya juga. Zina itu ditinggalkan bukan hanya perbuatan zinanya saja, namun juga perantara-perantaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji. Dan sejelek-jeleknya jalan. Maka jangan dekati perantaranya juga. Perantaranya dihindari. Coba lihat tadi, Barsiso ngajarkan apa tadi? Pelajarannya apa? Dia kan dekat-dekat. Ngobrol lagi lama-lama, ulang kali lagi, dekat terus, akhirnya punya perasaan. Nah, ini kayaknya kasih perhatian, si perempuan senang, laki-lakinya senang, sudah berbuat zina. Maka syariat itu punya maksud-maksud tertentu untuk ajaran-ajaran. Contoh misalnya dilarang untuk ikhtilat, dipisah antara laki-laki dan perempuan. Masya Allah, maslahatnya luar biasa. Kita kadang nganggap remeh ini, masa kayak gitu saya kok dilarang? Apa manfaatnya kok laki-laki dibuat sop paling depan itu sop yang paling afdal, perempuan yang paling belakang itu yang paling afdal? Apa manfaatnya? Ada maksud baik dari syariat di sini. Kita kalau bedah satu-satu maksudnya ini seperti ini akan tahu. Oh, ternyata itu maksudnya untuk mencegah supaya tidak ada interaksi langsung. Aisyah lagi ceritakan misalnya ketika Nabi SAW itu selesai sholat subuh, sahabat-sahabat wanita ikut ke masjid sholat juga. Namun Nabi SAW dan yang laki-laki diam dulu, biarkan yang perempuan pergi dulu keluar masjid terlebih dahulu. Apa tujuannya? Kata Aisyah, biar tidak terjadi interaksi langsung antara laki-laki dan perempuan ketika keluar masjid. Masya Allah, diajarkan kayak gitu. Punya maksud-maksud tertentu di sini. Syariat-syariat tertentu itu punya maksud tertentu, memisah antara laki-laki dan perempuan, seperti itu manfaatnya. Faedah yang berikutnya lagi, lihat, dari zina akhirnya membunuh, akhirnya kufur. Itulah hukuman dari perbuatan maksiat. Hukuman dari perbuatan maksiat adalah satu maksiat dihukum lagi dengan maksiat selanjutnya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa uqubatu sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha, wa uqubatu sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Uqubah, hukuman dari suatu maksiat adalah maksiat selanjutnya. Entah dia lanjut maksiat yang sama atau diberikan lagi maksiat yang lainnya karena kesalahannya sendiri. Kalau dia tidak hentikan ini, akan lanjut lagi. Akan lanjut lagi pada maksiat lainnya. Maka hati-hati. Kalau orang tidak berhenti dari satu maksiat, ada maksiat yang baru saja yang muncul. Awalnya dari dekati, kemudian zina, kemudian bunuh, kemudian sudah nggak ada jalan lagi, disuruh sujud pada setan, akhirnya mau sujud kepada setan. Kemudian ada lagi faedah tentang hal zina di sini. Ada perkataan dari Luqman Al-Hakim. Nanti sesuai dengan cerita ini. Luqman Al-Hakim itu pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, iyyaka waz-zina, hati-hati kamu pada perbuatan zina. Fa inna awwalahu makhafatun. Sesungguhnya awal dari zina itu penuh kekhawatiran. Wa akhiruhu nadamatun. Sedangkan akhir dari zina itu adalah penyesalan. Bersisa seperti ini pasti punya rasa khawatir yang besar, takut ketahuan, makanya dia bunuh. Dia ikuti kata setan, akhirnya dia bunuh itu biar tidak ketahuan. Khawatir besar, ini terbongkar, ini rahasia. Kemudian ujung-ujungnya apa? Akhirnya apa? Nadamah, penyesalan. Awalnya itu penuh dengan kekhawatiran, ujung-ujungnya itu penuh dengan penyesalan. Luqman Al-Hakim ini menasihati anaknya biar anaknya tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Kalimat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya.
Awal zina itu penuh kekhawatiran, ujung-ujungnya itu adalah penuh penyesalan. Setiap yang berzina itu pasti kayak begini. Gak mau itu pertama, zinanya itu terbongkar. Khawatir dia. Kalau sudah terjadi perzinaan, menyesal lagi. Aduh, kenapa saya lakukan perbuatan ini? Akhirnya menyesal lagi. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari kisah ini. Kisah ini menunjukkan bahwa setan terus akan menggoda manusia sampai dia itu kafir. Kalau ini sudah dikejar dan ini jadi target utama, tadi seperti dikatakan, setan sudah berhasil. Dan setan di sini godanya dengan dia mengelabui Barsisa. Dia katakan kalau kamu menurut saya, itu padahal nurutnya ini untuk kafir ini. Karena Barsisa sudah nggak ada pikiran lagi, sudahlah, saya yang penting mau selamat saja. Maka ketika kafir sudah, setan berlepas diri. Maka faedah yang terakhir, ketika manusia kufur pada Allah, setan itu bari, yaitu berlepas diri. Sudah tidak tanggung jawab apa-apa lagi. Sudah, kamu urusanmu sendiri, ya. Setan sendiri nanti urusannya dengan Allah. Setan tidak peduli dia lagi, ya. Dan manusia nanti pada hari kiamat tidak bisa berargumen, wah yang goda saya itu setan telah menjerumuskan saya dalam perbuatan zina. Sudah tidak bisa lagi. Karena setan sendiri katakan, inni akhafullah, saya sendiri jujur takut kepada Allah. Inni akhafullah rabbal alamin. Ini bari'um minka, ini akhafullah rabbal alamin. Sungguhnya saya takut kepada Allah, ya. Saya berlepas diri dan saya takut kepada Allah Rabbul alamin. Nah, kisah ini jadi pelajaran, ya, kaitannya dengan kisah Juraij. Ada di situ rahib itu diincar, dengan dia itu digoda. Kalau dia berhasil untuk melawan ini, melawan godaan tadi, tidak akan terjerumus. Namun kalau di sini Barsisa tidak bisa menahan syahwatnya, akhirnya terjerumus dalam perbuatan zina. Maka jangan mengandalkan keilmuan, jangan mengandalkan ibadah saja, namun pasrah pada Allah, tawakal pada Allah. Kita jangan terlalu pede dengan diri kita sendiri. Makanya kita itu diajarkan ada doa, kita pasrah pada Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Dalam riwayat lain ada kalimat abadan. Ya Hayyu, ya Allah yang Maha Hidup, ya Qayyum, yang tidak bergantung pada makhluknya, bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghits, aku minta tolong padamu ya Allah. Bi rahmatika astaghits, terus waslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi, dan janganlah engkau sandarkan pada diriku. Artinya jangan sampai saya itu pede untuk selamat dari maksiat. Jangan terlalu percaya diri, ya. Namun suruh pasrah pada Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, walaupun sekejap mata saja. Jangan. Ini diajarkan, pagi petang juga disuruh baca. Supaya apa? Kita pasrah pada Allah, termasuk juga dalam meninggalkan maksiat. Dan ini juga faedah dari kalimat zikir, la haula wala quwata illa billah. La haula itu artinya apa? La haula itu, haul itu artinya penghalang. Tidak ada yang menghalangi dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwata, quwata itu artinya kekuatan. Tidak ada yang memberikan dorongan untuk melakukan ketaatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Dua hal di situ yang dimaksud. Tidak ada yang selamatkan dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tidak ada yang dorong kita lakukan ketaatan kecuali juga dengan pertolongan Allah saja. Maka kuncinya pasrah pada Allah ketika kita sudah berusaha. Yang penting saya lakukan sebab, pokoknya saya belajar terus supaya saya terbentengi dari maksiat, supaya tidak tergoda dalam maksiat. Ada sebab dia lakukan, dia belajar nuntut ilmu, ya, agar selamat dari tadi. Namun jangan pasrahkan pada diri sendiri. Banyak doa, banyak zikir pada Allah supaya terselamatkan juga dari perbuatan zina. Bisa jadi kita malah seperti Barsisa nantinya.
Ada yang seperti itu. Walaupun dia sudah ngaji lama. Ada yang tidak bisa menahan syahwatnya. Maka sekali lagi pasrah pada Allah. Allah yang menyelamatkan semuanya. Dan kita mohon pada Allah. Mudah-mudahan kita terus dibekali dengan ilmu yang jadi benteng bagi kita. Untuk terlarang dari maksiat. Dengan ilmu ini timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu ini semakin menjauhkan kita dari maksiat dan perantara-perantara menuju maksiat tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan penuh berkah bagi kita sekalian di pagi hari ini. Demikian yang kami sampaikan. Tidak ada tanya jawab ya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.